Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ocha Loho. Di video kali ini saya akan bongkar rahasia. Nah, makanya teman-teman jangan di skip ya, tonton terus ya. Banyak saya dengar keluhan dari orang-orang, terutama para emak-emak ya, yang kalau mengolah cumi-cumi itu sering alot. Akhirnya jadi males masaknya. Padahal cumi biasanya termasuk salah satu makanan favorit ya. Yuk, sini kepoin video aku ya. Kali ini aku mau masak cumi goreng tepung anti alot dan pastinya anti ribet. Kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Di sini sudah ada lebih kurang 300 gram cumi, setengah sendok teh baking powder. Baking powdernya yang biasa juga nggak apa-apa ya, nggak harus yang double acting. Lebih kurang 200 gram tepung bumbu serbaguna, seperempat sendok teh soda kue, 1 butir telur, dan secukupnya minyak goreng. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Yang pertama cuminya kita cuci bersih dulu. Kemudian setelah dicuci, kita beri setengah sendok teh baking powder. Kalau teman-teman pakai baking powder yang biasa, takarannya 1 sendok teh ya. Kemudian diratakan aja pakai tangan ya, supaya semuanya kena baking powdernya. Dan setelah itu diberi sedikit air secukupnya saja sampai tenggelam aja cuminya. Nah, kira-kira segitu aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan dan biarkan 30 menit. Setelah 30 menit, cuminya kita cuci lagi, kita bersihkan, jangan ada sisa-sisa baking powdernya. Setelah itu ditiriskan. Lanjut, kita pecahkan telur dan kemudian dikocok lepas. Walaupun bahan-bahan kita di sini minimal, tapi kalau soal hasil ya maksimal loh teman-teman. Setelah itu lanjut lagi kita siapin tepung bumbu serbagunanya. Kalau untuk merek bebas ya, terserah. Disesuaikan aja dengan seleranya. Bahkan ada tuh tepung bumbu yang spicy ya. Kalau teman-teman selera pedas ya silahkan dipakai yang spicy. Kemudian beri seperempat sendok teh soda kue. Lalu diratakan sampai rata semua. Setelah itu kita siapkan wajan, beri minyak dan panaskan. Sembari menunggu minyaknya panas, kita beralih dulu ke cuminya ya. Masukkan cuminya ke kocokan telur. Secukupnya aja dulu ya untuk 1 kali menggoreng. Campur hingga semua cumi berbalur telur. Setelah itu, cumi yang sudah berbalur telur kita masukkan ke tepung bumbu. Masukkannya satu persatu saja ya. Dibalur satu persatu pakai tepung bumbu supaya tidak saling menempel satu sama lain. Untuk penggunaan soda kuenya jangan di skip ya teman-teman, karena soda kue di sini berfungsi untuk menghasilkan cumi goreng tepung yang crispy. Dan penggunaan baking powder tadi di awal itu juga tidak boleh di skip untuk menghasilkan cumi yang lembut, tidak alot. Tapi perlu diingat juga kalau pakai baking powder itu pemakaiannya tidak boleh terlalu banyak dan perendamannya tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu banyak dan terlalu lama direndam, itu akan menghasilkan cumi yang agak sedikit terasa pahit. Jadi setengah jam saja sudah cukup, jangan terlalu lama. Oke, kita kembali lagi ke cuminya ya. Cumi yang sudah berbalur tepung kering,
kita masukkan lagi ke dalam telur untuk menghasilkan tepung yang lebih tebal. Kita lumurin kembali ke telurnya, kemudian setelah itu kita masukkan kembali ke tepung kering dan balur kembali satu persatu ya, supaya jangan nempel satu sama lainnya. Setelah itu kita kembali lagi ke minyak yang sudah kita panaskan tadi. Langsung saja kita masukkan satu persatu cuminya ya. Teman-teman jangan gagal fokus ya sama wajan saya yang menghitam itu. Itu bukan karena kotor teman-teman, tapi memang karena usianya sudah puluhan tahun. Walaupun tampilannya seperti itu, tapi saya suka sekali pakai kuali legendaris ini. Nggak lengket kalau dipakai buat menggoreng. Kalau salah satu permukaannya sudah mulai kekuningan, sudah bisa dibalik dulu ya teman-teman. Satu hal yang harus kita ingat, untuk memasak cumi tidak boleh terlalu lama. 3 menit sudah cukup. Apalagi kalau tidak direndam pakai baking powder sebelumnya. Kalau semua bagian sudah kuning kecoklatan, sudah bisa diangkat dan kemudian tiriskan ya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan, tampilannya cakep banget tuh. Crispy kelihatannya. Kemudian lanjut lagi ya, seperti langkah yang tadi, mulai dari masukkan ke telur, ke penepungan kering, lalu kembali ke telur dan ke tepung kering lagi. Kemudian goreng lagi di minyak yang panas. Nah, lakukan sampai semua cuminya habis ya. Sambil menggoreng cumi, saya mohon dukungan dari teman-teman semua ya, dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi resep selanjutnya. Nah, ini cuminya sudah kuning kecoklatan, artinya sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah semua cumi selesai digoreng dan ditiriskan, kita lanjut ke penyajiannya. Dari tampilannya saja sudah kelihatan crispy ya teman-teman. Kalau untuk sambalnya boleh pakai saus atau mayones atau pakai sambal yang kita bikin sendiri. Walaupun gak pakai sambal atau saus atau mayo, dimakan gitu aja memang sudah enak ya rasanya. Dan ini asli lembut banget, nggak alot. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa recook.